Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusan Rabbi aini, ya muhayyan ya muhajjad, ya imam Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusan Rabbi aini, ya muhayyan ya muhajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isiru wa wari anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Muslimun TV. Ini kakak saksi. Pagi apa kita? Oh iya. Ya,
Dewan KIV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Pembina, yaitu Ibu Pembina MTP IPHI, Ibu Hajah Nani Sahri, Ibu Pembina Ibu Mamih Dedeh, Hajah Mamih Dedeh, para sesepuh, para pengurus, dan juga seluruh jamaah Majelis Taklim MTP IPHI Kota Bogor yang saya cintai dan banggakan. Wabil khusus pada hari ini Ibu Dewan Penasehat MTP IPHI, Ibu Hajah Yan Ardian Bima Arya. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita bisa menghadiri pengajian rutin kita yang setiap hari kita laksanakan setiap hari Rabu, setiap minggu, setiap minggu pertama, minggu kedua, tiga, empat, yang sama-sama kita hadiri. Hari ini, Rabu ini berbeda dengan yang lain. Kenapa berbeda? Satu, kita kedatangan tamu, yaitu Dewan Penasehat kita. Ibu Hajah Yana ini adalah Dewan Penasehat MTP IPHI Kota Bogor. Selamat datang Ibu. Semoga Ibu hari ini bisa bersilaturahmi dengan para jamaah Majelis Taklim Perempuan IPHI Kota Bogor. Sebelumnya saya ingin melaporkan kepada Ibu Pembina kita, Ibu Dewan Penasehat kita, bahwa MTP IPHI Kota Bogor ini berada di bawah naungan organisasi IPHI Kota Bogor. Jadi MTP ini tidak berdiri sendiri, tapi ada induknya, yaitu IPHI Kota Bogor. Di mana IPHI Kota Bogor ini mempunyai cabang-cabang, anak-anak istilahnya ya. Di antaranya yang pertama sekolah, yaitu SMA YPHB, kemudian KBIHU, kemudian juga MTP, dan rumah infak sodako, dan juga koperasi ya tambah pada hari ini. Dan kami di sini IPHI Kota Bogor ini bersama-sama memajukan IPHI Kota Bogor ini dalam rangka mempertahankan kemakburan haji sepanjang hayat. Oleh karena itu MTP IPHI ini adalah organisasi keagamaan yang sama-sama di sini pengurusnya Bu Hajah Yana, perlu saya sampaikan semuanya purna dari tugas. Alhamdulillah para pengurusnya
ya sudah sepuh semuanya, sudah bisa dilihat tadi Ibu Bapak Ketua IPHI-nya dan juga pengurus lain. Memang kami mengabdikan diri kami di sini untuk memajukan IPHI ini setelah kami bertugas di tempat-tempat bertugas. Mungkin tempat tugas kita inilah dalam rangka yang menyelesaikan umur kita, mudah-mudahan barokah, panjang umur dan bermanfaat diri kita semua. Untuk itu saya tidak panjang kalam. Saya pasti tahu ibu-ibu sudah sejak pagi menunggu ibu kita ya, ingin mendengarkan. Pada hari ini ibu kita ini Dewan Penasehat kita akan memberikan wejangan-wejangan lah. Artinya ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita dalam rangka kita melaksanakan tentang bagaimana keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini kita dengarkan ya Bu semuanya. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Kemudian ibu-ibu kita doakan Ibu Hajayani ini selalu sehat ya. Kemudian diberikan panjang umur dalam rangka taat dan ridho pada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan semua hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja prakata dari saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menyimak ya Bu ya. Insya Allah tidak lama sampai jam 11 mudah-mudahan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus Ketua Majelis Taklim IPHI Perempuan Kota Bogor beserta pembina, pengurus, anggota yang insya Allah selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata-kata yang pantas untuk kita tuturkan pada pagi hari ini selain rangkaian kata-kata syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat matahari pagi. Beberapa tahun lalu rebutan ya Bu ya, matahari pagi. Beberapa waktu yang lalu oksigen rebutan. Sampai tabung-tabung oksigen itu rebutan. Alhamdulillah kita masih bisa menghembus oksigen dengan gratis. Itu nikmat Allah yang sangat luar biasa. Syukuri dan selalu bersyukur atas limpahan rahmat Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat kepada kita. Tapi kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, azab Allah sangatlah pedih. Nah, tapi ibu-ibu yang saya cintai, hidup ini adalah rangkaian dari masalah ke masalah. Ada di ruangan ini yang tidak punya masalah? Ada. Hidup ini adalah rangkaian dari masalah ke masalah. Jadi ketika kita menghadapi masalah, seringkali kita lupa bersyukur. Hidup adalah rangkaian dari masalah ke masalah, Bapak Ibu semua. Seperti yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup ini adalah rangkaian dari masalah ke masalah, sampai nanti di akhir ada masalah yang tidak bisa kita hindari, yaitu kematian. Ibu-ibu, saya mendampingi Kang Bima sebagai Wali Kota Bogor kurang lebih 10 tahun. Akhir Desember ini, Kang Bima sudah berakhir masa jabatan. Mohon doanya ya ibu-ibu semua ya. Mohon doanya. 3 minggu lagi, ya. Nyuhunkeun pidoan. Amin. Jadi setiap malam tuh Kang Bima tuh galau ibu-ibu. 3 minggu lagi. Bukan berarti galau melepas masa jabatan, bukan. Tapi setiap malam itu menghitung apa saja pekerjaan-pekerjaan yang belum tuntas, apa saja pekerjaan yang belum selesai. Ini belum selesai, itu belum selesai gitu. Nah, saya sebagai istrinya hanya bisa menyampaikan begini, Pak, jangan melihat 3 minggu ke depan yang belum beres.
Tapi lihat 9 tahun ke belakang apa aja yang udah Bapak lakukan untuk Kota Bogor. Semoga ibu-ibu yang hadir di sini pun yang turut menikmati atau merasakan apa yang sudah diperjuangkan Kang Bima, kan seperti itu ya. Tapi dah warga Bogor mah karakternya luar biasa, Bu. Ketika Kang Bima awal-awal mencoba merubah wajah Bogor dengan membuat taman-taman di Bogor, tujuannya adalah supaya kita bisa menikmati oksigen lebih luas dan tidak hanya beraktivitas dalam ruangan tapi juga di luar ruangan. Akhirnya Kang Bima membuatlah taman-taman di setiap sudut kota. Alhamdulillah menjadi lebih cantik. Lalu masyarakat bilang, Pak Bima itu wagiman. Apa itu wagiman? Wali kota gila taman. Wagiman. Masya Allah. Tapi sebenarnya mereka juga yang menikmati gitu ya. Lalu ketika Pak Bima mencoba untuk melerai kemacetan, salah satunya adalah lingkar istana dan kebun raya. Akhirnya dibikin satu arah yaitu SSA ya. Nah lalu dibikinlah pedestrian agak lebar. Lalu protes lagi nih warga. Pedestrian kecil aja macet, apalagi digedekan, katanya gitu ya. Nah, ketika proses pelebaran pedestrian itu, pasti kan prosesnya jalan jadi kotor, jadi macet. Itu dihujat lagi, dibully lagi. Tapi setelah selesai kan mereka juga menikmati gitu ya. Nah, jadi memang alhamdulillah ya 10 tahun perjalanan ini ya ujian dari Allah, amanah itu yang kita lakukan untuk masyarakat gitu ya. Nah, jadi sama seperti jembatan Otista pada saat ini. Insya Allah Bu, insya Allah mohon doanya ketika jembatan itu lebar, kemacetan itu bisa sangat dilerai, berkurang. Tapi memang prosesnya luar biasa dampaknya. Dari faktor ekonomi juga berdampak ya, karena beberapa pihak pelaku usaha di situ tentunya jadi macet atau tidak terlalui, akhirnya jadi pendapatannya berkurang. Itu pun hujatannya kepada Pak Bima juga gitu ya. Saya sampaikan nggak apa-apa, itulah konsekuensinya pemimpin ya, apapun segala sesuatu ada konsekuensinya. Nah, ibu-ibu yang saya cintai, itu salah satu dongeng gitu ya, perjalanan saya sama Kang Bima selama 10 tahun mendampingi warga. Nah, sebagai istri kepala daerah, saya menjadi ketua PKK, ketua Dekranasda, ketua Badan Kuliner, segala macam, ada 12 Bu jabatan saya. Alhamdulillah dipercaya juga sebagai penasihat di Majelis Taklim IPHI ini. Nah, walaupun saya alhamdulillah baru hari ini dikasih kesempatan, tapi saya juga ingin bercerita kepada Bapak Ibu semua apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya sebagai istri kepala daerah. Wali kota punya tanggung jawab untuk membangun kotanya secara lahir batin, secara fisik dan non fisik. Atau non. Ini bukan ruangannya panas kok, memang sayanya sedang sedang senang untuk menyampaikan pesan-pesan. Nah, jadi ibu-ibu semua, wali kota punya peran untuk membangun kotanya secara fisik dan non-fisik. Kang Bima membangun infrastruktur, ada uang, ada barang. Ada uang bisa bangun jembatan, ada uang bisa benerin pedestrian, ada uang bisa beli ambulan per kecamatan, ada uang bisa bangun sekolah. Tapi yang namanya membangun pembangunan non-fisik, ada uang belum tentu pembangunan sumber daya manusianya itu terbangun. Nah, itulah tugas saya sebagai istri kepala daerah. Turun ke masyarakat, melakukan pembinaan, edukasi, yang ternyata semakin menyelam, semakin terlihat berbagai permasalahan yang ada di Kota Bogor. Nah, terutama permasalahan itu datangnya dari keluarga. Makanya tadi saya sampaikan, hidup ini rangkaian dari masalah ke masalah. Masalah satu selesai, ada lagi masalah lain. Masalah udah selesai, datang lagi masalah baru. Masalah yang ini belum selesai, udah datang lagi masalah. Itulah hidup. Dan banyak sekali permasalahan datangnya dari keluarga. Nah, kalau ibu-ibu suaminya bager,
biasanya istrina lieur. Istrinya Masya Allah bager, suaminya yang lieur. Istrinya bager, suaminya bager, suami istri bager, biasanya anak-anaknya lieur. Alhamdulillah Bu, ada yang istrinya bager, suaminya bager, anak-anaknya bager, mitohana lieur. Tapi di sini mah mita-mitanya baik-baik ya. Ya ini fenomena di masyarakat ya. Iya. Ada juga orang tuanya bager, anak-anaknya bager, mitohana bager, iparna lieur ya gitu. Jadi memang selalu ada seperti itu. Kenapa dihadirkan orang-orang yang memang tidak satu kufu sama kita? Ya itulah ujian dari Allah untuk membuat kita lebih dekat sama Allah, seperti itu. Dan kalau bicara tentang keluarga, karena banyaknya permasalahan yang ada di dalam keluarga, sehingga saya membuat sekolah ibu, ya, sekolah ibu. Saya sengaja membuat sekolah ibu itu dari umur wanita usia subur, ya, jadi udah menikah, punya anak berapapun, walaupun usianya baru 19 tahun, pokoknya udah punya anak usia subur, sampai paling tua itu 45 tahun. Kenapa? Karena lebih dari itu secara penelitian kita udah nggak bisa diubah, karena pola kita berumah tangga udah ajek. Kadang-kadang salah juga dibilang bener, kan gitu ya. Udah susah dirubah. Nah makanya sekolah ibu itu untuk wanita usia subur sampai usia 45 tahun. Alhamdulillah bisa dilaksanakan sekota Bogor di 68 kelurahan. Jadi saya melatih tutor-tutor. Jadi 68 kelurahan itu satu kelurahan 2 pengajar. Jadi saya melatih 136 pengajar. Nah, alhamdulillah setelah di TOT lalu siap turun ke masyarakat. Pesertanya 30 orang tiap kelurahan. Apa yang terjadi, Bu? Setelah berjalannya waktu, ada peserta sekolah ibu yang jatuh cinta dengan pengajarnya. Maha cari tanah. Jadi perempuan suka dengan perempuan. Pesertanya perempuan, kan pengajarnya perempuan. Nah, lalu ngadu pengajarnya, Bu Yano, udah saya nggak mau jadi pengajar, kenapa? Saya dikejar-kejar terus sama ini. Saya bilang, oke, sebentar. Nah ini menarik nih, saya bilang ya, coba kita telusuri. Nah ternyata ketika ditelusuri, ibu yang jatuh cinta dengan pengajar ini memang sering terkena kekerasan fisik oleh suaminya. Nah, jadi dia tidak bisa melawan, dia hanya diam. Ketika dia ikutan sekolah ibu, lalu melihat sosok yang teduh, yang bisa mengajarkan tentang keluarga dan lain-lain, dia jatuh cinta. Dan di Kota Bogor, sejak saya melaksanakan sekolah ibu, ada 4 perempuan yang berubah, terjadi perubahan perilaku. Ya, di Bogor Selatan ada, di Bogor Barat ada. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang membuat kita semakin tertantang. Ini fenomena sosial yang sangat luar biasa. Nah, tapi ibu-ibu, sekali lagi, sekolah ibu dengan berbagai modulnya itu sebenarnya tujuannya bukan hanya membuat ibu-ibu menjadi baik secara pelayanan kepada suami, tapi yang utama adalah tentang edukasi menggunakan lisan. Karena kebaikan datangnya dari lisan, keburukan juga datangnya dari lisan. Dan kekerasan fisik yang terjadi di rumah tangga, kekerasan yang dilakukan suami kepada istri, ternyata berawal dari kekerasan verbal istri kepada suami. Nah itu yang luar biasa ya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang melaporkan suaminya ke polisi, tinggal dikasih lihat aja, ada lebam-lebam di tubuhnya, di wajahnya, itu bisa dituntut Bu suaminya. Kalau kekerasan verbal suami kepada istri kan nyeri hati, bisa nggak itu dituntut? Sebenarnya bisa, tapi kan tidak nampak. Itu harus agak lama asesmennya. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, banyak sekali permasalahan. Sampai yang terakhir, Bu, ini perlu saya sampaikan. Kalau kita bicara begini, Bu, konsep keluarga itu kan ikatan perempuan laki-laki, suami istri, dan anak-anak. Ya, jadi keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami laki-laki, istri perempuan, dan anak-anak. Tapi saat ini yang terjadi adalah keluarga adalah suaminya laki-laki, ibunya laki-laki, baru anak-anak. Jadi adopsi. Nah, ada juga yang
ibunya perempuan, bapaknya perempuan, lalu anak-anak. Nah, artinya apa? Macam-macam keluarga ini sudah mulai beragam. Keluarga sesama jenis. Nah, jadi kalau bukan penguatan dari majelis taklim ke majelis taklim nih, saya keliling selama 10 tahun, makanya alhamdulillah hari ini saya bisa dipertemukan dengan ibu-ibu. Itulah kerjaan kami, kerjaan saya sebagai istri kepala daerah, keliling ke wilayah-wilayah untuk memberikan edukasi seperti itu. Dan yang terakhir Kang Bima itu bilang sama saya, ada ASN perempuan ngejar-ngejar Kang Bima. Ngejar-ngejarnya bukan boba, bukan. Minta perlindungan sama Kang Bima. Pak Wali, saya minta ketemu, saya pengen ketemu, saya butuh pertolongan. Nah, kata Pak Bima, ada apa? Ceritakan. Ternyata begini, ASN ini punya suami, Bu. Setiap suaminya itu meminta berhubungan intim, dia selalu melakukan dengan kekerasan, ya. Jadi dia bilang, saya udah nggak kuat, Pak. Tapi yang lebih tragis lagi adalah sekarang ini si suaminya kalau minta berhubungan intim dengan istrinya, dia video call dengan temannya laki-laki. Nah, jadi suaminya video call dengan laki-laki, lalu dia berhubungan dengan istrinya. Nah, menurut saya itu sudah penyimpangan seksual yang sangat luar biasa. Nah, dan itu ada di Kota Bogor, dan itu ada di dekat kita gitu loh. Jadi kalau kita tidak menguatkan fungsi dan peran keluarga, kendor, virus itu akan masuk ke keluarga kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, akhirnya si istri ini minta cerai kepada suaminya, suaminya tidak mengabulkan, tidak diceraikan. Nah, lalu hamil. Si istrinya kadang hamil, dia ingin menggugurkan. Kata suaminya, kalau kamu gugurkan, saya akan laporkan ke polisi. Jadi nggak berani. Kadarullah, karena mungkin stres, keguguran. Benar, dilaporkan ke polisi. Karena aborsi itu ilegal. Nah, setelah dilaporkan ke polisi, keluarlah surat tersangka. Surat tersangka itu masuk ke dalam Dinas Kepegawaian di Balai Kota, yang kalau ASN sudah dapat surat tersangka, wali kota harus memberhentikan karyawannya. Nah, itu tidak mudah. Jadi ketika Pak Bima harus menandatangan, loh, ini kan yang masalah itu gitu. Sampai Pak Bima bilang sama Kepala Dinas Kepegawaian, tolong dirunut dulu. Kalau memang tidak bersalah, kita harus bela ini ASN gitu ya, karena jangan sampai karirnya terputus hanya karena kezoliman suaminya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, perjuangan kita sebagai perempuan itu sangat luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya kajian bersama Ustadz Felix ya. Nah, jadi Ustadz Felix pun mengatakan bahwa pihak-pihak yang waras adalah ibu-ibu. Jadi memang betul-betul bagaimana peran kita dimaksimalkan di dalam keluarga. Dan kalau kita bicara negara, kalau kita mau bangun negara ini, negeri ini, yang kita bangun adalah keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Kalau kita mau menghancurkan suatu negeri, yang kita hancurkan adalah keluarganya. Dan siapa di dalam keluarga itu? Sosok sentral yang punya peran sangat dominan di dalam keluarga, yaitu ibu. Jadi kalau ibu happy, katanya bapak dan anak 3 kali lebih happy ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu lagi sakit, lagi uring-uringan, lagi marah-marah, itu bapak dan anak-anak 3 kali lebih uring-uringan gitu. Dan itu berdasarkan riset. Nah, itulah yang melatar belakangi saya akhirnya memutuskan untuk sekolah lagi di IPB, Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak. Dan saat ini saya sedang melanjutkan program doktoral. Mohon doanya dari ibu-ibu semua ya. Semoga lancar, semoga saya bisa menyelesaikan semata-mata ilmunya untuk masyarakat. Seperti itu. Nah, jadi ibu-ibu yang saya cintai, tadi disampaikan oleh Ibu MC, sama-sama mendengarkan nasihat saya bukan ustazah, tapi peran saya di sini adalah berbagi. Sebenarnya banyak virus-virus, penyakit-penyakit sosial yang ada dekat kita. Kalau kita nggak aware, lepas gitu ya. Kalau kita nggak mempertahankan benteng pertahanan kita dalam rumah, virus itu akan masuk ke dalam rumah kita. Nah, jadi besar harapan saya Majelis Taklim IPHI perempuan ini bisa membuat kelas-kelas khusus yang berkaitan dengan ilmu keluarga. Beda dengan parenting ya, ibu-ibu ya. Kalau parenting itu lebih ke pola asuh.
pola asuh bagaimana ibu mendidik anak-anaknya. Tapi kalau ilmu keluarga itu bagaimana interaksi antara orang tua dan anak, dan termasuk interaksi antara suami dan istri. Saya kalau di sini melihat udah senior semua, udah nggak perlu ilmu keluarga ya kayaknya ya. Tapi yang pasti penguatan kita semua untuk anak-anak kita, untuk literasi kita, sehingga kita bisa membangun Kota Bogor ini lebih bermanfaat, lebih maslahat. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau diskusi, dengan senang hati kita akan berdiskusi. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buku tamu Kita semua sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu penasihat MPP Kota Bogor. Insya Allah Allah membukakan hati kita, mencerdaskan mata kita, sehingga apa yang disampaikan oleh beliau bisa disimak dengan baik. Dan insya Allah pula mungkin tidak dilakukan ibu-ibu, tapi bisa disampaikan kepada putra putri kita sebagai bahan dalam kehidupannya sehari-hari. Sebelum ditutup, tadi beliau menanyakan kalau ada pertanyaan dipersilakan. Mangga sebentar. Ibu deh. Ada pertanyaan? Ya. Pakai speaker. Nah, ya. Nama saya Dia. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan Ibu mengatakan bahwa Ibu melanjutkan lagi sekolah, yang ilmunya nanti akan disampaikan kepada masyarakat. Sedangkan Bapak kan tinggal beberapa hari lagi berdinas. Nah, apakah Ibu juga ikut tidak berdinas lagi dengan tadi 12 jabatan? Atau mungkin ada harapan atau keinginan untuk tetap bisa menyampaikan ilmu itu? Nah, bagaimana caranya? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budiah ya. Budiah. Kan ada laki nangan hiji jadi Turun nama 2 ya teh. Mangga. Waalaikumsalam Ibu Dian, terima kasih atas pertanyaannya. Berakhirnya masa jabatan wali kota, berakhir juga masa tugas saya sebagai ketua organisasi di berbagai organisasi. Tapi saya ingin bercerita begini, Bu. Dalam perjalanan saya dari kampus ke rumah, karena di Dramaga ya kampusnya, saya melihat kiri kanan itu banyak sekali spanduk-spanduk caleg ya, Bu. Saya lihat gitu perjalanan, lumayan tuh 1 jam ya perjalanan, kadang-kadang macet 1,5 jam dari Dramaga ke Bananang Siang. Lalu dalam hati saya begini, ngapain sih nih orang-orang maju gitu ya? Lalu kalau udah jadi mau ngapain gitu? Itu pertanyaan di dalam hati saya berkecamuk. Sampai di pertengahan jalan, saya mencari tahu sebenarnya tugas DPR itu apa? Wewenangnya apa? Kerjasamanya, mitranya dengan siapa? Nah, lalu saya lihat semuanya, fraksi-fraksinya, komisi-komisinya, sampai mata saya tertuju di Komisi 8, Bu. Komisi 8 itu wewenangnya itu adalah berkaitan dengan kesejahteraan sosial, perlindungan perempuan dan anak, dan agama. Saya melihat penjelasan itu keluh lidah saya ya. Ibaratnya badan saya tuh kaku gitu ya. Berpikir saya, kenapa saya diperlihatkan dengan komisi itu? Lalu saya berpikir begini, kalau saya tidak berjuang di sini, akan ada orang-orang yang berjuang untuk itu, tapi tidak punya latar belakang ilmu itu. 10 tahun saya bergerak di bidang kesejahteraan sosial. 10 tahun mendampingi Kang Bima, saya berjuang untuk perlindungan perempuan dan anak. Begitu juga dari sisi agama. Nah, lalu saya agak berkomunikasi dengan diri saya sendiri. Akhirnya, saya WA Kang Bima. Saya bilang, sayang, bismillah, saya mau maju DPR RI gitu. Langsung Kang Bima telepon saya kan. Kenapa? Apa yang membuat kamu
kamu memutuskan itu, kata Kang Bima. Ya, saya ceritakan seperti ini. Kata Kang Bima, nanti sampai di rumah kita bicara. Sampai di rumah, pertanyaan Kang Bima adalah, punya apa kamu mau maju DPR RI? Karena DPR RI itu, Bu, kalau mau jadi, itu harus mengumpulkan 100.000 suara, ya. Kalau, mohon maaf ya, Bu, kalau kita hitung satu suara itu Rp50.000, berarti Rp50.000 kali 100.000. Saya harus punya uang berapa miliar? Saya sampaikan ke Pak Bima, Pak, Bismillah, lillahi ta'ala, saya mau maju untuk itu. Untuk kesejahteraan sosial, untuk perlindungan perempuan dan anak, karena amanah ilmu yang saya punya. Bukan karena sebagai istri wali kota. Banyak istri wali kota, tapi tidak punya ilmunya. Juga ngapain, cuma nama doang. Tapi karena saya belajar ilmu keluarga dan anak, saya bicara kesejahteraan sosial, saya bicara tentang perlindungan perempuan dan anak. Kalau saya berada di posisi itu dan saya turut merumuskan dan membahas untuk melahirkannya undang-undang yang berkaitan dengan perempuan dan anak, berarti ilmu saya bermanfaat. Saya bilang saya tidak punya apa-apa, saya cuma punya niat yang tulus dan ilmu yang harus saya perjuangkan. Nah, lalu kata Pak Bima, ya udah, saya dukung, la haula wala quwata. Nah, jadi Ibu, itu yang bisa saya jelaskan saat ini secara jabatan Pak Bima dan kaitan dengan saya juga turut selesai. Tapi pengabdian tidak boleh selesai. Syukur-syukur kalau Pak Bima bisa memperjuangkan Kota Bogor dengan maju sebagai Gubernur Jawa Barat ya Ibu-ibu ya. Mohon doanya. Kalau Pak Bima jadi Gubernur Jawa Barat, Kota Bogor masih bagian dari pertanggungjawaban Pak Bima, tanggung jawab Pak Bima gitu. Dan saya pun sebagai Ketua PKK Provinsi kan kayak gitu. Tapi kan perjalanan kita tidak pernah tahu. Kita harus memperjuangkan apa yang kita ingin perjuangkan, bukan hanya sebatas mimpi saya, tapi mimpi perempuan-perempuan yang ada di Kota Bogor. Jadi di kesempatan yang baik ini, saya mohon doa dari ibu-ibu semua. Semoga niat saya untuk menjadi perumus dan pembahas yang berkaitan dengan perempuan dan anak sehingga bisa melahirkan undang-undang yang berpihak pada perempuan dan anak bisa terlaksana, bisa terwujud seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Bu. Mudah-mudahan terjawab. Ada lagi Ibu-ibu? Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tanyakan itu, nggak usah memperkenalkan dirinya. Saya anggotanya Ibu juga di pikiran Nasdem. Jadi sering ketemu. Ibu, mohon Ibu selama ini kan kesibukan ya, banyak yang harus Ibu datang undangan. Bagaimanakah caranya Ibu untuk mengatur waktu antara tugas dan rumah tangga dan untuk putra-putri dan untuk suami? Apakah Ibu juga suka masakin suami mungkin? Pengen tahu nih. Soalnya suami saya itu datang tawaran pengen saya yang ngerjain. Mohon penjelasan mungkin untuk Ibu semua biasa belajar dari Ibu yang terlalu sibuk sekali ya. Baik. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Ibu sudah datang di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Woro atas pertanyaannya. Ibu-ibu yang saya cintai, banyak sekali peran-peran istri ya yang sudah menjadi pakem ya, seperti misalnya ngurus suami, ngurus anak, masak, bebenah ya, apalagi itu Bu ya. Tapi ada yang luput dari para istri, yaitu mempelajari tentang bagaimana otak perempuan dan otak laki-laki itu berbeda. Sebenarnya itu yang saya perjuangkan 10 tahun ini, memberikan edukasi kepada masyarakat, bukan hanya sebatas ayo gimana caranya masak enak buat suami, kalau makanannya enak suami nggak akan jajan di luar, bukan seperti itu. Tapi bagaimana para istri tahu
bahwa istri menggunakan otaknya itu otak perempuan dan cara bekerja otak laki-laki itu berbeda dengan kita. Nah, sehingga ketika kita sudah tahu itu, kita bisa memahami apa yang dia inginkan, apa yang tidak mereka inginkan, sehingga komunikasi itu bisa terjalin dengan baik. Saya mempelajari juga tentang bahasa kasih, ya, ibu-ibu mungkin sudah belajar juga bahasa kasih manusia. Bahasa kasih itu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, dia akan mencari ke orang lain, ya. 5 bahasa kasih itu ada hadiah, ya, ada ucapan, ada pelayanan, ada waktu, ada pelayanan. Ada apresiasi, pujian, ya. Nah, 5 itu kita harus tahu bahasa kasih kita apa. Suami kita bahasa kasihnya apa? Anak-anak kita bahasa kasihnya apa? Kalau salah, itu yang menjadi potensi masalah di rumah tangga kita. Misalnya, kita hanya melakukan pelayanan kepada suami kita. Kita masak, kita menyiapkan dan lain-lain. Tapi kita lupa dan gak punya ilmunya bahwa laki-laki itu bahasa kasihnya adalah pelayanan dan pujian. Apakah para istri udah punya nih ilmunya bagaimana laki-laki itu senang dipuji? Gitu. Kalau saya bicara di masyarakat, banyak ibu-ibu bilang, "Oh Bu, saya mah kalau muji suami saya gede hulung kayak," gitu kan. Bukan masalah itu Bu, gitu kan. Tapi bahwa kecenderungan laki-laki itu bahasa kasihnya adalah pujian dan pelayanan. Pelayanan termasuk melayani makannya, melayani bajunya dan lain-lain. Nah, perempuan bahasa kasihnya itu apa Bu? Bahasa kasihnya itu kecenderungan perempuan bahasa kasihnya materi dan sentuhan. Itu harus disampaikan kepada para suami. Kenapa? Jangan sampai para suami lupa untuk memberikan hadiah sekecil apapun. Karena istri kalau lagi marah, lagi pundung dikasih hadiah, lulu nggak Bu? Terutama sentuhan. Kalau saya bilang sama Pak Bima gini, kalau dalam keadaan lagi ini ya baik-baik saja, Pak, kalau saya sedang marah atau saya sedang nangis, tolong peluk saya. Karena bahasa kasih saya sentuhan. Peluk saya. Kata Pak Bima, kamu kalau dipeluk suka mendorong gitu kan ya. Saya bilang, kalau saya marah, peluk saya Pak. Kalau saya mendorong, Bapak peluk lagi. Saya pasti akan mendorong lagi, tapi pelukan ketiga, emosi saya, marah saya pasti udah luluh. Nah, itulah perempuan. Nah, jadi kalau ibu-ibu di sini bicara tentang komunikasi saya dengan Pak Bima, karena apa yang saya pelajari bukan untuk saya, tapi saya sampaikan lagi ke suami saya dan ke anak-anak saya. Jadi saya sekarang sudah tahu anak-anak saya bahasa kasihnya apa, Pak Bima bahasa kasihnya apa, saya bahasa kasihnya apa. Alhamdulillah adem Bu. Kalau Pak Bima bilang, Bu Yana ini lagi sekolah S3, ilmunya ilmu menjinakkan suami, katanya gitu ya. Saya bilang, oh bukan, saya tidak punya tujuan untuk menjinakkan suami. Tapi kunci sukses, kunci kebahagiaan di dunia akhirat adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita nggak punya ilmunya, kita jalani segala sesuatu sesuai dengan yang kita mau. Tapi kalau kita punya ilmunya, kita tahu bagaimana menjalankan rumah tangga pun ternyata ada ilmunya. Bahasa kasih yang tadi saya sampaikan hanya sebagian kecil dari ilmu keluarga yang kita pelajari. Belum lagi ilmu-ilmu yang lainnya. Dan masa jabatan Pak Bima tentunya sangat kurang untuk terus mengedukasi masyarakat di Kota Bogor. Sehingga harus ada lanjutan-lanjutan, misalnya kelompok-kelompok seperti ini yang diisi oleh materi-materi tersebut yang menjadi perpanjangan tangan saya gitu. Kayaknya saya cerita sama Bu Adung ya, Bu Adung ayo di Majelis Taklim IPHI kita bikin TOT. Nah, sehingga kita melatih guru-guru itu juga nanti ke masyarakat dan lain-lain, sehingga itu menjadi perpanjangan tangan kita gitu Bu. Nah, jadi kalau balik lagi masalah membagi waktu bagaimana? Alhamdulillah selama 10 tahun menjadi istri kepala daerah, Pak Bima selalu inginnya mengajak saya dan anak-anak itu kalau ada tugas-tugas di luar. Dan Pak Bima itu selalu pulang ke rumah sebelum maghrib. Nah, walaupun masih banyak rapatnya ditarik di rumah gitu. Jadi memang dilanjutkan lagi di rumah. Bagaimanapun istri dan anak-anaknya masih bisa melihat, oh ayah ada di rumah, oh ayah lagi rapat gitu ya. Jadi tidak melanjutkan rapatnya itu di luar.
Ya, mohon doanya ibu-ibu ya. Kalau secara usia pasti saya masih sangat junior dibanding ibu-ibu semua yang sudah berpengalaman gitu. Saya hanya mencoba menjadi istri yang baik, menjadi pendamping yang baik. Yang apa yang saya miliki, saya ingin berbagi dengan masyarakat. Tapi tentunya pengalaman dari ibu-ibu semua yang lebih senior dan doa dari ibu-ibu semua yang bisa menyelamatkan kami berdua. Ya, mungkin itu Bu Woro. Ada lagi? Sudah jam 11. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang masih ingin disampaikan. Insya Allah mudah-mudahan Ada waktu nanti. dicatat saja Ibu. Saya lanjutkan. Oh iya, saya belum selesai. Bukan tidak ingin berlama-lama dengan Ibu, tapi waktunya mungkin yang tidak mencukupi. Oleh karena itu, mari kita tutup dengan doa dan kami mohon Ibu Haji menyampaikan doanya. Baiklah ibu-ibu, acara ini kita tutup bersama-sama. Yang pertama mari kita doakan seperti tadi permintaan Ibu Hajah. Yana, mohon doa kepada ibu-ibu semua. Mudah-mudahan apa yang dimaksud oleh Ibu menjadi anggota DPR pusat dan Bapak jadi Gubernur Jabar, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan di sini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu terlaksana apa yang diinginkan. Allah jabali kulinatin sholeh fi jasadi Ibu Hajayana dan Bapak Bima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina Siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallam sahabati rasul ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha jahri wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhina biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami' kharifil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana li walidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi suratil Fatihah wa sirril Fatihah wa azamatil Fatihah wa karomatil Fatihah wa mujizatil Fatihah wa kasiratil asma'i minha min ummil Qur'an wa sabil masani antaftah lana bikulli khair wa antahfazuna fi dinina wa anfusina wa auladina wa li ashabina wa ahbabina min kulli mihnati wa fitnati wa dhuir innaka walikulli khair ya farijal ham ya kasifal ya man yafir wa yarham wa yadafi al balah ya Allah ya dafi al balah ya rahman wa ya dafi al balah ya rahim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al ijtima'ana marhumam wa tafarruqana tafarruqom maksuma. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan perkumpulan kami ini ada dalam rahmat-Mu dan perpisahan kami semua ada dalam lindungan-Mu. Allahumma inna na'udzubika min doikid dunya wa doiki yaumil qiyamah. Allahumma ja'al awala yaumina hadza sholaha wa awsatahu falaha wa akhiru dawa wa akhiru najaha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sempitnya kehidupan dunia dan kesempitan pada hari kiamat. Ya Allah, jadikanlah awal hari ini sebagai kebaikan.
pertengahan hari ini sebagai keberuntungan dan akhir hari ini sebagai kesuksesan. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa awrithna biadabi salikin wajma'na ma'al anbiya'i wal mursalin wa la taj'alna uklad dunya biddin waj'al qaulana wa amalana wa nabiyyana mardiyata wa rahmah wa magfiratan zahira wa batina qalba wa lisanan bijahi sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alna muqima sholata wa min dzurriyyatina. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana fil wali ikhwanina. Rabbana fil wali wadaya walhamhuma kama Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Ibu doakan ya Rabbi bil Mustafa ya, mudah-mudahan dikabul Mas Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa baling maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.